Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Andreas Dagang Mare, NIM 17030300076. Saya dari Sosiologi kelas B semester 9. Saya akan membawakan video parodi dengan tema Pandemi COVID-19 mengubah masyarakat. Mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Jahama. Sebelum saya membuat video ini, saya menghimbau kepada masyarakat bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian kita juga menuntut hak kita agar bansosnya bisa kita terima seadil-adilnya. Jangan ada yang terima dan jangan ada yang tidak. Oke, selamat menyaksikan. Sejak pecahnya pandemi COVID-19, semakin banyak orang telah mencari ilmu pengetahuan untuk solusi berbagai masalah kompleks yang dunia alami saat ini. Masalah yang paling mendesak sekarang tampaknya adalah menemukan vaksin yang akan membebaskan umat manusia dari ancaman langsung COVID-19. Tidak hanya itu, pemerintah juga mencari solusi dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial masyarakat, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang mau saya bahas di sini adalah pada bidang sosial masyarakat, yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini sangat rentan dihadapi oleh masyarakat, karena manusia harus bekerja supaya dia bisa mengubah status sosialnya itu. Kalau dia tidak bekerja, ya dia akan tetap pada taraf kemiskinan itu. Maka pada saat pandemi COVID-19 ini kan banyak kebijakan dari pemerintah yang dibuat supaya masyarakat taat. Kalau masyarakat hanya angguk-angguk saja, tidak dengar, tidak kritis terhadap kebijakan pemerintah, hanya tahu tak ada saja, sama dengan nol, buta nol. Itu yang membuat kita sulit maju, sulit berkembang. Dalam hal ini apa? Maksudnya begini. Ketika kebijakan COVID-19 yang dibuat oleh pemerintah itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak tetap sasaran, ya kita masyarakat harus komplain. Misalnya bansos. Bansos ini kan kalau di daerah-daerah pusat, di Jakarta sana atau daerah-daerah lain, ada yang terima, ada yang tidak. Yang menjadi persoalan di sini adalah yang mereka yang menerima. Padahal bansos ini sebenarnya diperuntukkan kepada masyarakat yang kurang mampu atau orang-orang yang secara ekonomi ya rendah. Tapi berbanding terbalik, justru orang yang punya status sosial tinggi, punya ekonomi yang tinggi, justru mereka yang dapat. Disinilah yang menjadi permasalahannya. Bagaimana masyarakat kita orang kecil agar bisa mendesak pemerintah, agar pemerintah lebih memperhatikan situasi ini. Pemerintah juga harus bisa, kita di sini bebas berpendapat. Kita sistem pemerintahan di Indonesia ini adalah sistem demokrasi. Jadi kita masyarakat ini berhak untuk menyuarakan pendapat. Jadi tidak ada yang melarang. Kita harus bersatu untuk bisa mewujudkan keinginan atau impian tersebut. Sehingga yang mafia-mafia atau orang yang korupsi-korupsi itu bisa ditangkap dan dipenjarakan. Makan uang terus.
makan bansos itu supaya perut buncit pecah meninggal. Sebenarnya orang-orang yang sudah punya status sosial yang tinggi, punya ekonomi yang ya katakan mencukupi lah untuk hidup di negeri Indonesia, setidaknya punya hati ya, setidaknya punya hati. Ketika melihat orang yang susah ya, kita sebagai manusia yang punya budi pekerti, kita memberikan saja kepada mereka yang membutuhkan. Di satu sisi saya mau membicarakan tentang permainan politik pada oknum-oknum tertentu. Ini menurut saya pasti adanya permainan politik, itu pasti, tidak ada bilang tidak, itu pasti. Tikus-tikus berdasi mulai bermain politik, bermain ular-ular, tapi dengan cara yang pasti. Ya, orang berpolitik memang seni, tapi punya hati yang dangkal, punya hati yang rendah, punya hati yang ya dikatakan tidak punya hati. Selain itu saya juga mau membahas tentang pendidikannya. Pendidikan ini sangat penting supaya meningkatkan SDM kita, supaya kita itu jangan ditindas, ditekan terus oleh negara-negara lain. Tapi apa daya, kita semua sudah diporak-porandakan. Kita semua sudah dijatuhkan, ditekan untuk tidak boleh berkembang, tidak boleh maju oleh virus COVID-19 ini. Jadi saya mau menekankan bahwa selama pandemi COVID-19 ini, pendidikan di berbagai negara tidak berjalan efektif dan efisien. Karena apa? Karena pembelajaran secara daring, secara online. Tentu saja tidak. Karena pada saat proses pembelajaran atau proses perkuliahan nih, itu ada yang masuk misalnya kuliah di Zoom atau e-learning atau Meet, Google Meeting. Nah, itu pasti mereka datang masuk, maksudnya masuk di dalam aplikasi tersebut. Mereka masuk, habis mereka tidur mimpi indah, mimpi supaya berdoa, mimpi dan berdoa supaya guru atau dosen itu kasih nilai yang bagus. Tapi kebijakan-kebijakan sekarang yang yang sekarang diburu oleh pemerintah itu adalah uh, vaksinasi, vaksin, vaksin pertama dan kedua itu harus, karena begini, kalau di semua bidang kehidupan ini kan, kalau mau misalnya contohnya di kampus ya, di kampus ini kalau kita mau masuk kampus ya kita harus menunjukkan surat vaksin, atau kita mau uh, pergi tempat-tempat umum ya, misalnya di bandara, mau naik pesawat begitu, atau mau naik kereta api, itu kita harus menunjukkan surat vaksin. Nah,
Maksudnya begini, vaksin vaksin ini sangat penting karena harus diwajibkan ya, diwajibkan oleh masyarakat harus vaksin. Tapi vaksin ini